Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Hidayat Mulis, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025, angkatan 37, asal dari Kabupaten Baru, formasi perencanaan ahli pertama, golongan 3A. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Dokumen di Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru melalui inovasi Edokom. Saya percaya perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dari niat yang tulus untuk melayani. Bersama kita wujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berdampak nyata bagi Indonesia. Pada tahap pertama, kegiatan difokuskan pada penyiapan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung dari setiap bidang. Proses ini menjadi langkah awal dalam memastikan penyusunan dilakukan secara teliti dan terkoordinasi agar seluruh dokumen siap digunakan pada tahap berikutnya. Pada tahap kedua, kegiatan difokuskan pada pengecekan dokumen yang telah tersedia dari setiap bidang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data sebelum proses selanjutnya dilaksanakan. Pada tahap selanjutnya, kegiatan difokuskan pada proses pengelompokan dokumen sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan pengelompokan yang sistematis, setiap dokumen dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien. Pada tahap pertama, kegiatan difokuskan pada pencarian referensi dari berbagai sumber, khususnya melalui Google Site dan situs-situs sederhana lainnya. Pada tahap kedua, kegiatan difokuskan pada pembuatan rancangan awal struktur Edokom. Rancangan awal ini menjadi fondasi dalam membangun sistem pengelolaan dokumen yang efisien dan terorganisir. Pada tahap ketiga, kegiatan difokuskan pada penentuan halaman site berdasarkan hasil identifikasi dokumen yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap ini menjadi langkah penting dalam memastikan keterpaduan antara konten dan kebutuhan pengguna. Pada tahap pertama, kegiatan difokuskan pada pembuatan Google Site baru yang memuat nama, identitas, dan logo OPD, serta penetapan nama Edokom. Tahap ini bertujuan untuk membangun tampilan awal site yang mencerminkan karakter dan identitas organisasi secara profesional. Pada tahap kedua, kegiatan difokuskan pada penambahan gambar dan tombol sesuai dengan jenis dokumen yang telah diidentifikasi. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas tampilan dan memudahkan pengguna dalam menavigasi setiap bagian pada site. Penyesuaian visual dilakukan secara cermat agar tampilan Edokom terlihat menarik, informatif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Pada tahap ketiga, kegiatan difokuskan pada penambahan fungsi tautan atau link pada setiap tombol yang telah dibuat. Tahap ini juga memastikan sistem Edokom berfungsi interaktif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi. Pada tahap pertama, kegiatan difokuskan pada uji coba proses upload dokumen oleh pegawai. Tahap ini bertujuan untuk memastikan setiap pengguna dapat mengunggah dokumen dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan struktur Edokom yang telah dibuat. Melalui uji coba ini dapat diketahui sejauh mana sistem berjalan optimal serta mendukung kebutuhan administrasi. Pada tahap kedua, kegiatan difokuskan pada evaluasi sistem Edokom berdasarkan masukan dari pegawai. Tahap ini bertujuan untuk menilai kemudahan pengguna, kelengkapan fitur, serta efektivitas sistem dalam mendukung pekerjaan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar Edokom semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Tahap ketiga, kegiatan difokuskan pada perbaikan Edokom berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Tahap ini mencakup penyempurnaan tampilan, penyesuaian fitur, serta peningkatan aksesibilitas agar sistem dapat digunakan lebih efektif. Demikian proses pelaksanaan aktualisasi Edokom yang telah saya lakukan.
Melalui aktualisasi e-dokom ini, saya belajar bahwa perubahan kecil dapat memberikan dampak nyata bagi kelancaran kerja di instansi. Terima kasih kepada mentor, coach, dan seluruh rekan kerja atas bimbingan dan kerjasamanya. Semoga hasil ini bermanfaat dan terus berkembang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.